Hari ini hari Jumat, tanggal 11 November 2022. Hari Jumat biasanya institusi OPD memanfaatkan dengan olahraga, betul gitu ya biasanya ya? Iya. Olahraga, kerja bakti, ada juga bagi-bagi nasi bungkus, ada bagi uang. Yang penting adalah bagi kesehatan dan bagi kebahagiaan. Gitu. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan di studio Syari dan Nirvana sudah kedatangan tamu dari RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang. Beliau adalah, saya mau panggil Bapak kayaknya ketuaan deh. Jadi panggilnya Mas aja deh ya. Mas Slamet Teguh S. Kep MS CWCCA. Wow, panjang banget ya. Nggak kebayang sekolahnya di mana deh. Beliau adalah Kepala Ruang IGD RSUD Dr. M. Ashari. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, udah baik. Semangat ya? Semangat. Tapi ngomong-ngomong, ini kelihatan hari ini handsome banget dengan pakaiannya. Apa ini? Hitam gitu, kayaknya Iya. garang gitu ya. Tapi bener gak sih orang-orang IGD memang harus ada rasa kegarang-garangan gitu? Enggak juga ya? Enggak juga sih, ya. Tidak menakutkan misalnya. Betul. Tapi ya. nyemana gitu ya? Betul, Pak Ida. Tahu kan nyemana ya? Nyemana Bosojo. Bersaudara. Bersaudara, Ya. humble gitu. Jadi siapapun yang datang selalu harus senyum. Betul. Karena senyum itu bisa membuat orang sakit menjadi agak sembuh. Betul. Bukan sembuh tapi agak sembuh. Karena mereka merasa dilayani, diperhatikan. Itu yang penting. Karena ketika kita masuk di sebuah rumah sakit dalam keadaan sakit pastinya, maka hal yang harus dilakukan adalah number one, perhatian. Ketika kita merasa diperhatikan, kemudian di belakangnya ada diberi obat, diberi apa-apa, itu nomor sekian. Yang penting adalah ketika disapa, selamat pagi, selamat malam, selamat petang dan lain sebagainya, sakit apa barangkali begitu, itu adalah sebuah bentuk perhatian. Betul. Begitu ya. Ini ketika panggilnya Mas Slamet apa Mas Teguh toh? Biasanya kalau di ruangan saya dipanggil Mas Teguh aja. Oh, Mas Teguh. Karena di sana ada yang Slamet juga, Oh Pak. gitu. Iya, jadi kalau Slametnya double malah bingung. Nanti yang dipanggil Slamet yang bingung dua-duanya. Teguhku, Iya. berlapis baja gitu. Jadi dulu orang tua itu memberi nama Slamet Teguh itu agar selamat dan punya keteguhan. Betul. Hati gitu ya, Iya. pastinya seperti itu. Yang namanya orang tua pasti memberikan satu nama itu ada maknanya. Betul, Pak Ida. Ya. Dan hari ini kita pengen nih RSUD Dr. M. Ashari mempunyai makna khusus, spesial seperti hari ini kita talk show khusus dengan RSUD ngomong-ngomong tentang IGD. Tapi sebelumnya ini saya tertarik dengan CWCCA. Apa tuh itu? Oh, CWCCA itu satu pelatihan, ya, itu pelatihan untuk perawatan luka modern. Perawatan? Luka modern. Luka Jadi modern. ya perawatan luka tapi berbasis modern. Jadi kalau dulu kita itu kadang luka kan hanya dikasih betadin dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya pelatihan perawatan luka berbasis modern itu betadin hanya dipakai saat untuk disinfektan saja, harus gitu. dibersihkan lagi. Itu. Oh. Jadi pertolongan pertama ya kalau Bisa dianggap betadin. pertolongan pertama, bisa juga dianggap pertolongan lanjutan. Satu contoh nih, kayak ada perawatan luka DM misalnya, perawatan luka pasca operasi. Nah, itu penerapannya juga berbeda-beda. Gitu. Misalnya ya, makanya kami pas pada saat pelatihan CWCCA itu diberi bekal bagaimana cara kita merawat luka DM dengan kondisi yang misalnya derajat 1, derajat 2, derajat 3, Oh, bahkan sampai ada yang keluar belantungnya. Ih, menakutkan sekali. Betul, beda. Terus pelatihan ya pasca operasi seperti apa, perawatannya seperti apa gitu. Jadi perawat, jadi nurse itu memang benar-benar panggilan hati ya. Betul, baik. Kalau yang jijian, kalau yang takut darah, sebaiknya tidak ada di situ gitu ya. Iya. Apa bacanya? CWCCA. CWCCA. Berarti Certified
Wound Care Clinician Associated. Betul. Gitu ya. Waduh, bahasa Inggrisnya ngono. So, kalau itu semacam pelatihan berarti ya? Betul. Pelatihan kayak Iya. biotek itu. Berapa bulan? Itu 6 hari. Oh, 6 hari? 6 hari. Cukup 6 hari ya? Iya, 6 hari. Kita masuk di materi kita. Pagi ini saya dari sore lagi bingung karena di sini tertulis ada stabilisasi dan transportasi. Yang di rumah kalau kita bilang transportasi yang kebayang mobil, Betul. motor, Iya. beca, Iya. sepeda. Tapi ketika ada di lingkup RSUD pasti bukan itu yang dimaksud. Betul Ya? lah, iya. Jadi di sini ada stabilisasi dan transportasi. Boleh dong dijelasin apa sih maksudnya? Gini, kata-kata yang namanya stabilisasi berarti pada saat kita menemukan pasien, ini ngomongnya pre-hospital, berarti sebelum pre-hospital berarti di luar rumah sakit. Nah, misalnya nih kita menemukan pasien di jalan misalnya, di jalan atau pas pada saat di vaskes pertama, kayak puskesmas atau apa namanya kayak klinik-klinik gitu. Nah, pada saat mereka merujuk, usahakan pasien itu dalam kondisi stabil. Jadi berarti sudah ada penanganan dulu. Betul. Gitu. Tapi kalau di pre-hospital kan kita susah. Misalnya nih ada kecelakaan, di jalan misalnya. Nah, di jalan. Nah, ada kecelakaan di jalan, misalnya yang menemukan orang awam. Nah, bingung. Bingung. Makanya distabilisasikan gimana? Kita cari bantuan dan kirimkan di vaskes-vaskes terdekat. Puskesmas Iya, betul. Jadi mereka kan basicnya sudah kesehatan, tahulah cara menstabilkan pasien seperti apa, baru setelah stabil dikirim ke vaskes lanjutan seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ini orang awam tadi yang seperti dibilang sama Mas Teguh ini, saya misalkan tiba-tiba ada kecelakaan, Betul. bingung nih mau ngapain Iya, gitu. iya. Apakah lebih baik saat itu kita menolong sendiri seadanya ataukah kita menghubungi saja? Kalau bisa begitu kita menemukan pasien, kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Iya, karena kan nggak tahu Iya. patah tulang kah atau Betul. apa gitu ya. Setelah dilihat kondisinya seperti apa, baru kita minta bantuan. Betul. Gitu. Kalau kita menolong sendiri, kalau misalnya pasiennya dalam kondisi stabil penuh sih tidak masalah. Iya. Tapi kalau misalnya ada patah tulang, misalnya ada cedera kepala sedang, cedera kepala berat yang notabene pasien tidak sadar, kita kalau menangani sendiri pasti kan bingung. Iya, Mas Teguh kadang itu kan pasien ketika masuk rumah sakit itu kan kayak kita mau booking kamar hotel ya. Artinya kadang kita udah sampai di IGD atau UGD sebetulnya? IGD. Iya. Kemudian nggak ada kamar gitu kan, tunggu dulu nunggu kamarnya masih penuh gitu. Betul, kan. ya. Ya, jadi kayak booking kamar hotel itu tadi. Apa yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit itu otomatisnya IGD ya? Gini, Mbak Ida, kalau kita Rida, Mas Teguh. Bu Rida. Mbak Rida, Mbak Rida. Pakai R. Maaf nih. Ini Mbak Rida. Jadi kalau di rumah sakit, khususnya di IGD, itu tidak seperti di hotel lah. Katakan tadi Mbak Rida ngomong kayak booking, betul sih booking iya. Tapi kita nanti ada observasi di IGD dulu. Nah, apalagi kita di IGD kita ada transit. Ada sistem transit Betul juga. Betul lah. Kita tidak boleh menolak pasien, Mbak Rida. Gitu ya. Iya, kita Nah, tidak kalau boleh. IGD-nya penuh. IGD-nya penuh. Nah, kalau pasien tersebut memang dalam kondisi baik-baik saja, artinya klinisnya baik, semuanya baik, bisa kita rawat jalankan. Tapi kalau memang harus ada penanganan lebih lanjut, rumah sakit kita bisa kita transitkan. Kalau memang harus dan ini katakan harus dirujuk dengan rumah sakit yang lebih tinggi, yang fasilitas yang lebih bagus, kita rujuk. Jadi kalau misalnya katakan nih pasien ada misalnya tidak sadar lah di sekolahan misalnya, habis upacara tidak sadar atau kecelakaan ditemukan tidak sadar dibawa ke rumah sakit misalnya, ruangan penuh nih Mbak Rida misalnya, ruangan penuh nih. Kita observasi dulu nih.
Nah, observasi dulu. Jadi kita tangani kegawatannya seperti apa, ditangani dulu. Setelah ditangani, observasi dulu. Konsul dan lain sebagainya, laporannya diambil, terus ronsen bila perlu atau CT scan dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita konsulkan ke ahli, misalnya dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter dan lain sebagainya. Mereka yang ahlinya, yang kompetennya. Nah, dari konsulan tersebut pasti kan ada jawabannya nih. Nah, ada jawabannya. Nah, setelah ada jawaban tersebut, apakah perlu ini untuk dirujuk? Apakah perlu diobservasi dulu? Batasan di IGD observasi itu selama 8 jam Mbak Dida. Nah, sampai menunggu 8 jam kondisi pasien bisa stabil apa enggak? Membaik apa memburuk? Kalau memburuk? Kalau memburuk, kita berarti ada 2 kemungkinan. Satu, masuk ke ruang ICU. Yang satunya lagi rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Orang awam kalau bilang tentang ICU takut loh. Iya. Ya, bawaan betul. Udah 50-50 ya. 50-50 terus aduh diwacake Yasin. Iya. Belum tentu ya Mas Teguh ya. Betul. Belum tentu ya. Ada juga yang masuk ICU terus setelah membaik baru kan keluar ya. Iya. Tapi sebetulnya perawatan di ICU itu apa? Bagaimana sih ini? Terus sehingga ada itu tadi 50-50 itu katanya orang. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak juga sih enggak. Tadi ICU juga, ICU kita itu alhamdulillah petugasnya juga sudah kompeten semua Mbak Rida. Gitu ya? Iya, mereka sudah dibekali dengan pelatihan ICU dasar, bahkan ada yang ICU komprehensif. Mereka jadi tahu apa-apa yang harus mereka lakukan. Di kita juga dokter-dokter yang ada di kita juga sudah kompeten semua. Mereka sudah banyak yang tertolong lah. Mereka ya masyarakat diharapkan jangan takut kalau sudah masuk ICU. Itu jangan tadi. takut. Nah, yang di rumah ya harap mindsetnya diganti. Kalau sudah masuk ICU bukan berarti tadi 50-50 soal umur mau urusan Gusti Allah ya. Iya betul. Ya? Betul, yang penting kita udah maksimal gitu ya. Betul ya. Kalau memang kita harus di ICU ya berarti memang harus ada tindakan yang lebih lagi ya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih di IGD berarti kan harus ada skala prioritas ya. Betul. Ya, mana yang memang harus ditangani lebih betul, dulu, mana yang tidak. Cuma kadang itu tadi karena bukan keterbatasan karena kan banyak kamarnya ya. Cuman biasanya karena penuh, jadi akhirnya kan nunggu gitu. Nah, di dalam IGD ini cuma pasien ataukah harus ada yang menunggu dari keluarga ini Mas Teguh? Di kita itu memang yang menunggu cuma satu Mbak Rida. Harus satu. Karena kalau misalnya nunggu banyak-banyak kan kasihan juga ya. Nanti jadi rame malah nggak tenang. Nah untuk skala prioritasnya itu yang namanya ada triase. Di IGD ada triase, namanya triase. Sistem triase. Sistem pemilihan pasien mana yang prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Kalau prioritas 1 kita dahulukan karena itu mengancam jiwa, mengancam nyawa. Udah cekik-cekik. Iya, itu. Prioritas 2 berarti kalau memang yang prioritas 2 atau bisa dibilang kalau dibuat label itu ada kuning, kalau prioritas 1 labelnya merah, kalau prioritas 3 labelnya hijau. Nah, kalau prioritas 1 itu kalau tidak dilakukan tindakan secara segera, maka dia akan yang terancam nyawanya. Nah, kalau dengan kuning itu prioritas 2, dalam kurun waktu 10 menit tidak dilakukan tindakan, maka akan terjadi 1 kerusakan atau kecacatan, bisa juga nyawa juga. Itu. Jadi kalau yang hijau prioritas 3 itu bisa menunggu sampai 2 jam Mbak Ida. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau yang prioritas hijau katakan kita lagi sibuk nih. Ya, misalnya perawatnya ada 4 orang katakanlah, ada 4 orang kebetulan yang prioritas 1 ada 2 atau 3. Mereka sibuk dengan yang prioritas 1. Ada pasien datang misalnya tidak apa-apa, setelah dilakukan petugas triase ternyata dia labelnya hijau, labelnya prioritas 2, prioritas 3. Jadi dia menunggu sampai 2 jam pun tidak masalah karena tidak ditangani pun 2 jam tuh insya Allah nggak apa-apa. Tapi tetap dong disapa dulu. Iya tetap, kayak itu tetap. Ya. Kan ada ya. betul Mbak. Kan ada petugas triase di situ. Jangan sampai dijargetok. Betul Mbak. Ini Rida buka dulu untuk live chatnya. PKRS Ashari hadir menyimak Mas Slamet dan Mas Teguh. Double.
Kemudian Mas Saab, terima kasih hadir dari Kicomania Pantura. Danang Adi Setiawan, ruang IGD hadir. Bener. Kasih apa ya? Sarangi, gitu ya. Kemudian ada Salma Al-Kumaisya, mantap. Rizky Bayu Aji, tuh bagus. Palgung, menyimak, semuanya menyimak. Thank you, terima kasih banyak. Memang banyak hal yang memang harus diketahui agar tidak ada kesalahpahaman, gitu. Kadang-kala orang awam memang tidak tahu menahu, jadi seolah-olah itu tadi kalau di IGD memang ada pasien yang harus ya ditangani. Mungkin karena memang sibuk ketika ada datang pasien yang berikutnya dan dirasa memang bukannya tidak penting, tetapi masih bisa ditunda, maka ya roto dibiarkan mungkin sebentar, sesaat. Orang awam mana tahu. Iya. Mereka akan merasa saya kok dibiarkan aja ya. Dijar ketok, ora ramah-ramah gitu ya. Sekarang itu orang suka main medsos. Betul. Tapi ada plus minusnya, artinya ketika kita dikritik adalah sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Nah, jadi paling tidak, berarti maunya pasien itu seperti apa? Mungkin dikasih penjelasan dulu sebentar ya Bapak Ibu, begitu ya. Oke deh, tadi tentang stabilisasi dan transportasi, Mas Teguh. Ketika ada, ini kan harus tetap ready ya, karena berarti alat-alat harus ready kan. Ketika kemudian ini termasuk ambulan nggak ya Mas? Iya. Iya juga, transportasi itu tadi ya. Ambulan. Nah ketika ada pasien yang dirujuk katakanlah ke provinsi, gitu kan, dan kebetulan mohon maaf deh, pakai BPJS yang karena mereka tidak mampu. Apakah di situ lebih mementingkan pasien yang cepat harus setelah ada prosedural, kemudian langsung dibawa ke sana, ataukah harus bayar dulu gitu? Tidak juga sih. Enggak juga. Di kami tidak seperti itu. Ada ya. Bensin sudah ada, betul, ya. Sopir sudah ada. Longkol-longkol sopir Mas Teguh jalan. Nggak mungkin dong. Jadi sudah ready di situ ya. Sudah ya. Jadi ketika ambulan memang ada berapa ambulan sih di RSUD? Kalau ambulan kita kayaknya sekitar jumlahnya ada 4 yang ready, 4 sampai 5 ada. Ambulan jenazah 1. Pengertian Mas Teguh dalam keadaan ready itu maksudnya apa? Ready itu berarti siap di IGD kan ada ambulan 1. IGD itu ada ambulan 1 di mana itu difungsikan untuk mana-mana yang kira-kira ada kegawatan itu bisa langsung bus gitu ya? Iya gitu. Gitu. Berarti bensin sudah ada ya? Mestinya sudah ada. Jangan sampai kose ini sudah aduh. Nanti dulu ngisi bensin gitu kan, SPBU gitu ya. Apalagi sopirnya aduh belum sarapan. Jadi nggak seperti itu ya. Iya. Sebetulnya kalau pagi hari ini Mas Teguh tatkala berapa sih, setengah 8 ya? Setengah 8 masuk kantor? Atau ada sip-sipan? Sip-sipan ya? Pagi, siang, sama malam. Ada briefing nggak sih ketika pagi hari Mas Teguh datang, kemudian briefing apa begitu? Ada briefing. Ada briefing. Kita berarti briefing bisa dilakukan di saat pagi antara shift yang malam ke shift yang pagi. Mana misalnya biasanya itu shift ada misalnya ada pasien yang ada kegawatan misalnya, kegawatan. Dari shift malam kita operkan ke shift pagi. Pasien A misalnya, ini ada kegawatan jantung bla 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 bla, sudah dilakukan bla 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 bla, tindakannya ini sudah konsul dengan dokter JPJP misalnya. Hasilnya seperti ini, nanti tolong ditindaklanjuti, dilimpahkan ke yang pagi. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya ada semacam komplainan misalnya, ada ulang yang malam misalnya ada bla bla, kita komunikasikan ke yang pagi. Dari yang pagi itu nanti kita ada pembagian tugas. Kalau pagi saya biasanya karena saya kepala ruang di IGD, saya pagi terus. Nanti ada pembagian tugas nih. Di siang pun sama, ada pembagian tugas di mana di situ ada yang namanya kapten jaga. Malam pun juga ada pembagian tugas. Siapa yang nanti jaga di depan di triase, siapa nanti yang pegang di prioritas 1, prioritas 2. Bahkan ada yang diisolasi, kebetulan ini COVID-nya lagi banyak. Ada lagi?
Kalau saya tadi lihat di televisi memang begitu. Di Jakarta sudah mulai nanjak. Ini kita jadi flashback deh 2 tahun yang lalu. Betul, yang ya. katanya, karena saya nggak berani saat itu. Yang katanya pasien sampai di koridor-koridor gitu saking banyaknya. Betul, ya. Mbak Ida. Pada saat itu Mas Teguh gimana nih IGD-nya? Saya bilang yo Kolaps ya? kolaps semua. Betul, namanya outbreak, pasien banyak. Ya, tidak bisa membayangkan Mbak Ida. Karena dari satu ruangan itu ada 70 pasien Mbak Ida di IGD. Satu ruangan? Iya, di IGD ada 70 pasien. Yang semuanya harus tertangani? Ya, semua 70 pasien semuanya COVID semua Mbak Ida. Mas Teguh ada di mana saat itu? Saya ada di IGD. Dengan APD? Betul, dengan APD. Dengan APD. Kita enggak katakan dalam waktu dinas dari jam 7:30 sampai jam 2. Bahkan kita tuh enggak lepas APD, Mbak. Gitu ya? Padahal betul. Panas katanya ya? Bahkan kita pas pada saat outbreak itu, pada saat banyak-banyaknya pasien, kita jarang sekali melepas APD kecuali kalau mau BAB maupun IPIS. Cerita dong, bener gak sih APD ketika dipakai kemudian kita akan ke belakang, misalkan berarti kan harus dicopot, itu harus diganti APD yang baru? Betul lah, APD lagi. Oh gitu ya? Betul ya. Kita harus ganti APD yang baru lagi. 1 lapis atau 2 lapis itu, Mas Teguh? Berarti kita itu pertama pakai baju biasa, terus pakai gaun itu kayak jasmet itu. Nah, setelah jasmet, terus baru pakai hazmat. Hazmat ya? Hazmat, terus pisau, kaca, dan lain handscoon dan lain sebagainya. Ini terus ada apron. Berarti lapis 2. Itu tahan berapa jam, Mas Teguh? Saya pribadi, Mbak Ida, itu 4-5 jam saya lepas. Nanti habis itu istirahat sebentar, paling 1/4 atau setengah jam, baru saya pakai lagi ganti yang baru. Gitu ya? Iya. Jadi apresiasi dong ya, aduh pengen tepuk tangan deh buat nurse semuanya ya, perawat yang ada di RSUD. Flashback 2 tahun yang lalu ketika COVID merajalela. Kita berharap COVID gak ada lagi sih, tetapi kalau ada kita harus menyikapi dengan baik gitu ya. Betul, baik. Jadi IGD ya, kalau begitu masuk IGD, di situ banyak informasi yang harus tersampaikan. Betul, gitu ya, Mas ya. Mesti kan pasien ini keluarganya kan cerewet. Ini harus bagaimana? Ini kok nggak langsung masuk kamar kok di sini toh nggak ditangani kan gitu katanya ya. Oke, stabilisasi dan transportasi. Sebetulnya nih Mas Teguh, berbicara tentang rujukan itu susah nggak sih untuk didapatkan? Atau prosedurnya bagaimana pasien untuk mendapatkan rujukan? Kalau kita mau merujuk, ini yang dari luar apa dari kita sendiri, Mbak? Dari kita aja. Dari kita. Kalau dari kita memang agak prosesnya, kalau misalnya mau rujuk ke Karyadi misalnya. Sekarang kan sistemnya sisrut. Apa itu? Sistem online berbasis sistem rujukan berbasis online. Lebih mudah atau lebih susah? Itu hubungannya dengan sinyal. Jaringannya. Iya. Kalau pas sinyalnya bagus, gampang, Mbak Rida. Cuma kalau pas di sana juga ada di ruang ya? kredit, juga kita akhirnya menunggu juga. Antisipasinya gimana? Antisipasinya berarti pada saat kita rujuk, kita sudah sisrut, disuruh nunggu, pasien tetap kita stabilisasikan di ruangan dulu. Oh gitu, enggak pasien jalan sambil nunggu? Enggak bisa. Nanti kalau misalnya ini sisrut, ternyata di sana penuh misalnya, enggak bisa. Pasien ditangani ya? Seperti itu ya? Iya. Kalau rujukan dari luar bagaimana ini? Kalau rujukan dari luar, kalau vaskes pertama kayak puskesmas, terus klinik-klinik pertama, kita welcome. Jadi saya tahu mereka juga di sana fasilitasnya kan terbatas. Mereka mau rujuk ke rumah sakit yang jelas kan butuh fasilitas yang lebih tinggi. Benar. Kalau vaskes pertama kita welcome, silakan dikirim. Tapi tetap harus ada prosedur, yaitu lewat per telepon dulu. Jadi ngabari dulu, halo ya, betul ya. Bukan akunya dong. Iya. Pasien lagi sakit nih, halo Pak Teguh. Susah.
susah jadinya. Lagi ngos-ngosan loh ini ya. Terus dari puskesmasnya Iya, ya. dari puskesmas ngabarin dulu ini pasien mau rujuk, pasien dengan kondisi bla 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 bla. Sudah dapat terapi dari dokter jaga sana misalnya apa. Nah, kita tulis. Nah, Sudah artinya ya. kita antisipasi apa-apa yang harus kita laksanakan manakala pasien datang. Kita kategorikan, oh berarti ini pasien yang mau dirujuk ternyata prioritas 1, oh prioritas 2, oh prioritas 3 kayak gitu Mbak Rida. Oke deh, ini kan lagi pada nyimak nih ya. Ada Cindy hadir menyimak, Fitriatun Kusnoro hadir, Erika Oktaviani hadir menyimak, Bos Teguh pada no karo Bos Rongsok ae. Bercanda ya, oke. Ada Yanita Rahmisari Mantul, Dewi Auliha hadir menyimak. Oke, thank you ya. Ini anak buah Mas Teguh kabeh ya. Iya, dan yang di rumah juga perlu tahu, kalau yang pengen nanya-nanya silakan aja, bisa langsung di 0843215111 ataupun bisa live chat atau bisa by WhatsApp begitu ya. Oke. Kenapa melihat kita break dulu katanya Mas Teguh ya. Gita Nadia, kita break dulu, barangkali ada yang mau lewat, silakan. Oke, kita lanjutin lagi yuk bincang-bincang kita pagi hari ini bersama Mas Teguh ya, yang ada di IGD, Kepala IGD Instalasi Gawat Darurat gitu. Betul, ya. Kalau dulu ada UGD ya? Ya, UGD sama IGD itu berbeda Mbak Rida. Bedanya apa? Sama I jelas beda ya. Kalau U unit gawat darurat. Kalau unit berarti skupnya lebih kecil. Oh, lebih kecil. Ya, skupnya kayak Bank BRI, Bank unit, Bank cabang gitu ya. Jadi kalau unit skupnya lebih kecil dan tindakannya juga akan lebih minimalis. Artinya begitu dilakukan tindakan langsung masuk ruangan. Nah, jadi kayak bypass. Oh gitu. Infus, Numpang lewat. Ya. Gitu Tapi kalau instalasi berarti di situ harus dilakukan dulu. Ada rongsen, ada labora. Nanti setelah itu kita konsulkan ke DPJP, diobservasi dulu, seperti itu. Ada tindakan. Betul ya. Gitu. Tapi masih ada dong di RSUD, UGD masih ada? Tidak ada. Oh, udah nggak ada. Sekarang adanya IGD. Ya, udah lama gantinya? Udah lama sih. Mas Rahmat ini. Mas Rahmat yang mau nanya maksudnya. Mas Rahmat di Sewaka. Halo, selamat pagi Mas Rahmat. Catatan Anda sudah ada di sini. Pertanyaannya gini nih Mas Teguh. Bagaimana pertolongan pertama saat tergigit ular sawah atau ular kobra? Kemudian yang kedua, kalau kena air panas apa yang harus dilakukan? Tadi sedikit bincang tentang ular ya. Oke. Yang pertama yang kita harus harus diketahui bahwa ular itu ada 2 jenis. Ular dengan ular berbisa dan ular tanpa bisa. Ada ya ular tanpa bisa? Contohnya ular piton kan tidak berbisa. Nggak gigit? Dia gigit tapi tidak berbisa. Cara mematikannya dibelit kali ya? Kalau ya betul kalau piton. Terus ular sawah kayak semacam ular koros itu juga tidak berbisa. Koros. Iya koros. Jadi ini bisa dibedakan dengan cara melihat gigitannya Mbak Rida. Iya. Jadi kalau misalnya ular dengan berbisa, itu bisa dilihat dengan gigitannya. Bisa dilihat berarti di kulit kita itu ada dua tusukan. Taring? Ya taring. Itu kalau ada terlihat 2 tusukan berarti itu menandakan yang matuk itu berarti ular berbisa. Kalau yang nggak berbisa gigit tapi kayak kegores, kayak goresan saja. Ya kayak goresan saja. Itu tindakannya harus gimana? Kalau yang berbisa, yang pertama kita harus menghentikan racun. Iya, menghentikan jalannya bisa dengan cara ditekan. Ditekan juga pakai tourniquet. Kalau kita tourniquet mungkin kalau di luar sana boleh pakai tali atau apa kenceng kain atau apa, yang penting di tali yang kenceng biar aliran racunnya tidak sampai menjalar ya. Kemudian yang kedua cuci dulu
Oh, dicuci. Cuci dulu lukanya, pastikan bahwa itu memang ada dua tusukan. Kalau memang dia itu yang matuk itu ular-ular berbisa. Ya. Kalau misalnya sudah ternyata memang dipastikan itu ular berbisa, kita harus langsung ke vaskes, rumah sakit tentunya. Ke rumah Di saat sakit. kita mencuci itu kan butuh waktu ya Mas Teguh Iya. ya. Itu udah keburu menjalar. Kan sudah ditekan. Oh, berarti ditekan dulu, iya. baru dicuci Ya, gitu. tekan dulu baru cuci. Pastikan memang itu ada gigitan 2 taring. Kalau misalnya gigitan kayak semacam baret saja ya insya Allah sih itu bukan ular berbisa. Tapi kalau yang gigit memang ada 2 taring, contohnya kayak tadi ular kobra itu memang ada 2 taring gitu itu, ya. Itu memang harus dicuci. Begitu cuci langsung bawa ke rumah sakit. Karena itu penanganannya di situ nanti ada yang namanya obat anti bisa ular. Ada ya. Ada, dan pemberiannya itu harus diobservasi Mbak Rida. Nggak sembarang. Iya, dan harus dirawat inapkan. Nggak boleh begitu masuk suntik terus pulang, nggak bisa. Dilihat dulu ya berarti ya. Iya, diobservasi. Kalau misalkan itu tadi kadang kan orang kan entah tahu atau tidak, itu begitu kena ular itu langsung ditekan, darahnya dikeluarin gitu, bener nggak Mungkin sih? bisa iya. Gitu ya. Itu hanya sebagian kecil untuk mengeluarkan racunnya. Oh, jadi kayak dilukai gitu malahan ya. Iya, tapi kalau misalnya ularnya udah kadung matuk, sistem aliran darah udah masuk sana kan harus mau tidak mau harus ada obat yang masuk. Iya, ini seberapa gawatkah ketika orang digigit sama ular berbisa ini? Ini jadi Akibatnya? bisa sampai terjadi kematian Mbak Rida. Oh, gitu. Jadi yang namanya bisa ular itu sifatnya yang pertama neurotoksin. Neurotoksin itu menyerang saraf-saraf pusat. Kemudian ada hemotoksin. Hemotoksin itu berarti darahnya mudah lisis. Lisis itu rusak. Darahnya? Iya, jadi kayak ngentel tuh loh Mbak. Nggak encer, darahnya mudah lisis. Kemudian mitotoksin itu bisa menyerang ke ginjal. Gangguan di ginjal. Kemudian kardiotoksin dia akan menyerang otot-otot jantungnya. Saya pernah pasien digigit ular kobra, dipatuk ular kobra. Itu mempengaruhi sistem kerja jantungnya. Jadi kerja jantungnya benar-benar lambat sekali, Mbak. Denyut tadi. Lemah gitu ya. Ya, dilihat di EKG-nya kasihan banget. Kalau sudah seperti itu tindakan apa? Ya mau Yang tidak mau dilakukan. ya kita harus observasi. Yang jelas memang anti bisa ular harus dimasukkan lebih dahulu. Tapi tetap cairan tetap iya. Konsulkan ke ahlinya. Anti bisa ular itu diambil dari bisa ularnya sendiri atau ada obat yang Ada diracik? serumnya memang. Serum ya? Iya, ada serum tersendiri. Gitu. Ada serum tersendiri. Kalau misalkan sebelum digigit anti bisa ular itu disuntikan gitu bisa nggak Mas Teguh? Kayaknya sih tidak bisa. Nggak bisa ya? Maksudnya biar tatkala digigit jadi nggak itu bisanya nggak masuk gitu ya? Maunya Nah, gitu ya? Nanti kayak vaksin COVID gitu ya. Gitu ya maksudnya ya? Aduh, anti miskin gitu. Ya. Aduh, jadi bercanda nih ya. Oke. Thank you juga untuk yang sudah masuk ini. Ada Kevin Gaming. Luar biasa, sangat bermanfaat buat kami semua, Mas Teguh. Puji Emilia, luar biasa, top Pak Bos Teguh gitu ya deh. Nah itu tadi tentang ular. Kalau kena air panas, apa yang harus Jadi dilakukan? kalau air panas itu yang pertama kita lihat dulu kenanya di bagian mana misalnya tangan nih. Nah, karena ini punya itu sendiri ada 9%, 9%, 9%, 1% kali 9% itu. Oh gitu ya. Misalnya Mbak Rida, ibu-ibu biasanya ibu rumah tangga ya, Iya. lagi masak air nih. Masak air tiba-tiba misalnya tumpah nih, kena bagian Kena tangan. tangan misalnya yang sedikit aja lah, nggak usah di sini. Kalau sini harus rumah sakit nih, sedikit aja. Itu yang harus diperhatikan, yang harus segera dilakukan, dikasih air yang mengalir, jangan dikasih odol. Lah makanya itu biasanya dikasih odol. Kasih odol, kasih Ya, Bu. kecap. Kasih kecap Iya. bawang gitu ya. Kasih odol dulu, dikasih air yang mengalir kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Ini menetralkan panas. Betul, apa ya? iya, betul. Jadi 15 sampai 20 menit Iya. terus di air mengalir. Habis itu
pastilah di rumah ada obat-obat P3K misalnya, kayak bioplasenton atau apa, minyak zaitun dan lain sebagainya, itu bisa. Minyak apa namanya, minyak goreng bisa? Kalau minyak goreng nanti malah digoreng sekalian. Ini ya, biasanya dikasih lidah buaya ya? Betul ya, lidah buaya juga bisa, bagus Mbak Rida, lidah buaya bisa. Kenapa tidak boleh dikasih odol? Kenapa itu dulu zaman-zamannya dahulu itu kalau jadi kasih kalau odol? Dikasih odol, uapnya justru nggak akan keluar, dia masih tersimpan di situ. Makanya kalau misal tujuannya gini Mbak Rida, Iya. Kalau dikasih odol, dia kan justru malah panasnya malah justru di sini terus nutup. Nah, nanti lama-lama dia akan terjadi bula. Bula itu kayak cairan melembung itu loh Mbak Rida. Melepuh. Iya. Tapi dengan dilakukan air yang mengalir, dia akan air panasnya itu akan hilang karena ke bawah tadi air yang menetralkan itu. Mbah-mbah kok dulu kenapa dikasih odol ya? Mungkin karena semeriwing gitu kali ya, berarti adem gitu ya. Ngertiinnya kayak gitu. Betul ya Mbak. Dia di rumahnya kan jadi tahu setelah Mas Teguh ini mengatakan Mbak jangan dikasih odol sekali lagi ya, harus air yang mengalir gitu. Jadi jangan salah, ini selama ini masih ada loh yang dikasih odol ya. Saya juga baru tahu ini Mas Teguh, ternyata jangan dikasih odol, odolnya mahal juga. Jadi begitu, ketika kena air panas gitu kalau sementara yang artinya tidak terlalu yang gawat ya Mas. Betul. Ya, kecuali kalau kena ini apa jenenge ibu-ibu kan goreng-goreng gitu kan juga kena minyak ya. Sama juga? Sama, prinsipnya sama, kita menetralkan panas dengan air yang mengalir dulu. Padahal sudah pakai tameng tutup panci Mas Teguh goreng kayak gini ya. Tapi kadang itu tetap kena aja ya. Ya. Jadi tetap pakai air mengalir. Iya, betul. Gitu. Oh dikasih itu tadi mungkin herbalnya itu tadi ya. Iya, pakai lidah buaya boleh. Tapi sebaiknya P3K yang harus tersedia di rumah itu apa saja sih? Yang pertama mungkin obat-obat kayak itu ya, kayak bioplasenton, barangkali ada luka bakar, betadin juga perlu, ya kan, salep-salep sederhana lah kayak gentamisin dan lain sebagainya, perban, plaster, seperti itulah yang hubungannya dengan luka, Jangan sampai luka hati. Iya betul. Beda, susah obatnya. Kalau misalkan sudah belang Mas Teguh. Gimana itu? Menghilangkannya ada ke obat? Ini biasanya cewek-cewek. Kalau itu nanti masuknya ke Pak Glenn aja. Dokter spesialis kulit. Itu duit dong berarti ya. Iya. Jadi kalau luka sudah kadung melepuh, itu sebaiknya juga jangan di ini ya. Biasanya orang juga agar cepat kempes itu dicucus ya, ditusuk ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia nanti akan terabsorpsi sendiri, akan meresap sendiri. Jangan ditusuk karena kalau ditusuk dia hilang cairannya, nanti justru akan terjadi luka. Benar. Akan terjadi luka. Saya pernah kena setrika. Nggak sabar toh itu melepuh kayak gitu, tak cucus. Nanti malah justru kalau misalnya dicucus Mbak Rida, yang belangnya di situ tuh. Iya benar. Belangnya di situ karena prosesnya salah. Tapi kalau dia dibiarkan, kasih misalnya lah tadi lidah buaya lah, katakan kasih lidah buaya, terus atau bioplasenton dan lain sebagainya, bisa dibiarkan dia kan terabsorpsi sendiri. Nah, nanti kan kalau sudah dia terabsorpsi, cairannya sudah tidak ada, tinggal kulitnya kan lepes lagi tuh. Nah, kulit kering nanti baru dikelupas, nanti tidak akan berbekas. Gitu ya Allah, ini sudah luka untuk balikin lagi susah ya. Iya, dan ini tadi kita bercerita tentang transportasi yang tidak melulu harus ambulan atau kendaraan-kendaraan ini Mas Teguh ya. Ketika ada mungkin orang naik gunung, kan nggak mungkin dong ambulan sampai situ, susah ya. Kemudian ada orang terbawa air ketika banjir, gitu. Transportasi apa yang harus disediakan saat itu? Berarti transportasi yang harus kita gunakan untuk evakuasi dari tempat kejadian, ya kalau di kita namanya stretcher, scope stretcher ya. Mungkin kalau di orang-orang yang katakan teman-teman pramuka itu kan ada yang namanya berapa ya dibuat pakai tali-tali kayak gitu. Dulu waktu saya
Pramuka. SMA, Pramuka. Salam Pramuka. Iya. Masih ingat Mas Teguh? Iya. Salam gitu ya. Jadi, itu buat dragbar kayak gitu untuk bawa apa namanya? Bawa pasien lah ya. Ya. Gitu Jadi ya. dievakuasi, ya itu juga namanya transportasi juga, mengevakuasi dari tempat kejadian dibawa ke misalnya nih udah ada telepon duluan, ambulan udah nunggu nih di jalan. Nah, kita kejadian di misalnya kayak tadi di sungai atau apa, nah, dievakuasi menggunakan dengan apa dibawa dengan dragbar lagi, dievakuasi menuju ke ambulan. Ini kan yang namanya kalau kemarin hari Minggu kemarin kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah, di Kajen Pekalongan itu kan ada angin puting beliung ya, sehingga terjadi bencana. Kita tidak menginginkan di Pemalang, tapi andai kita berbicara pengandaian, andai memang ada terjadi bencana alam yang tanpa kita duga, apakah di rumah sakit ini alat-alatnya atau personilnya gitu juga ditambah untuk terjun gitu? Ya, di IGD sendiri ada petugas KLB, Mbak Rida. Apa itu KLB? KLB itu kejadian luar biasa. Oh, itu luar biasa. Jadi kita buat 2 tim. Kita buat 2 tim yang namanya tim Elang sama tim Garuda. Wis. Iya, tim Elang sama tim Garuda. Jadi tim ini yang tim Elang itu harinya tanggalnya tanggal ganjil, yang tim Garuda tanggalnya tanggal genap. Jadi manakala ini terjadi pada saat tanggal ganjil, maka tim Garuda itu kita call semuanya, jumlah berapapun kita call, nanti dia akan datang. Itu di IGD. Tenaga sukarelawan atau bukan dari IGD. Oh, dari mereka IGD iya, mereka ada berapa personil Mas Teguh? Di IGD perawat dan bidan kita ada 35 personil. 30. Jadi misalnya nih, katakan kalau ada kejadian misalnya sore, Mbak Ida, yang jaga mungkin perawatnya 4 atau 5, bidannya 3, berarti ada 8 katakan, 8. Nah, sisa dari 35 itu 35 kan dibagi 2 nih. Nah, misalnya kejadian di tanggal genap misalnya, tanggal genap ya. Kita telepon tim-tim yang di Garuda itu, untuk yang tim genap kita panggil. Semuanya sudah datang semua. Kejadian kemarin pas waktu ada puting beliung Mbak Rida di Bojongnangka. Ya dulu ya, 1 tahun yang lalu ya. Itu kita telepon teman-teman dari tim Elang dan tim Garuda. Kemarin ada tanah longsor juga loh di Bulakan ya. Kita malah nggak tahu nggak. Nggak tahu ya. Iya. Tim pas waktu itu di puting beliung kita keluar semua tim, pada saat itu kalau nggak salah tim ganjil datang semuanya, tim ganjil. Mereka bawa Pak atau bawa peralatan? Ya bawa, kalau peralatan semuanya kan di rumah sakit ada. Artinya mereka ke sana kan? Atau Iya. standby di rumah sakit? Standby di rumah, tapi calling tetap in call. Iya, in call. Jadi mereka in call. Jadi Gitu. selalu siap gitu ya, Iya. dimanapun mereka berada dalam keadaan seperti apapun ya. Betul, Mbak Ida. Mas Teguh, kalau saat ini yang ada di IGD ini bukan rata-rata sih, yang banyak itu sakit apa? Saat ini itu berarti ini aja pas hari ini ya Mbak Rida ya. Hari ini kebanyakan ya batuk, pilek, tapi yang lama, ada panas juga. Ada yang trauma juga ada, banyak. Trauma juga ada. Terus kasus-kasus TB juga saat ini meningkat, TBC. Iya. Gitu. Apalagi ini kasus COVID juga muncul lagi. Muncul lagi ya. Iya. Waduh. Oke, deh, kita akan ngobrolin nanti lagi. Sepertinya ada yang mau lewat, udah bisik-bisik di telinga saya. Yuk, silakan lewat dulu. Oke guys, aduh kayaknya kalau udah ngobrol kita nggak ingat waktu. Karena memang banyak informasi yang perlu digali agar masyarakat itu menjadi tahu, menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih paham gitu ya Mas Teguh ya. Bentar, ini ada live chat. Kayaknya dari Tabir Kasat Mata Mbak Fitriatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Fajar Sukmana. Siaran langsung semoga bermanfaat. Amin. Ada Dede Yoga. Pandi Pradana. Takbir. Allahu Akbar. Thank you. Diingatkan ya, hari Jumat soalnya. Dino Jumat. Iya deh. Kita
tadi kan sudah ngebahas bahwa kadangkala masyarakat awam itu suka bingung. Ada misalkan sebuah peristiwa kecelakaan, katakan begitu ya. Kita itu suka bingung mau nolong. Ini barangkali ini orangnya apa patah tulang, apakah kepalanya terantuk yang jadi gegar otak dan lain sebagainya ya. Harus ada satu tindakan. Seandainya ini orangnya memakai helm pastinya ya. Iya, pakai helm karena itu kan aturan, apalagi helmnya harus SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi tetap yang namanya kecelakaan. Tiba-tiba kecelakaan, pasien tersebut mungkin tidak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama ini untuk melepas helm? Jadi untuk melepaskan helm pada saat kita menolong pasien, jangan coba-coba melakukan sendiri. Harus ada bantuan. Nah, tuh ada. Ya, harus ada bantuan. Tidak boleh melakukan sendiri. Karena apa? Kalau kita melakukan sendiri, ditakutkan akan terjadi cedera di servikal di leher ini. Padahal servikal ini kan mengoperasikan jantung dan paru-paru. Oh gitu. Harus minta tolong orang lain. Iya, harus ada yang megangin daerah kepala di daerah leher. Oh, daerah leher ya, dipegangin gitu ya. Jadi usahakan untuk melepaskan helm minimal itu ada 2 atau 3 penolong. Ada 2 atau 3 penolong. Misalnya yang satu bertugas untuk melepaskan helmnya sendiri itu sendiri, kemudian yang satunya lagi bertugas untuk memegangi lehernya dari leher sebahu ini, biar fiksasi di bagian servikal, di bagian leher sampai ke bahu. Jadi pada saat kita melepaskan helm itu leher sampai bahu itu tidak bergerak, Mbak Rida. Ditahan. Iya, betul, ditahan. Nah, kan terus yang satunya lagi bertindak memegangi badan pasien. Tidak mungkin toh melepaskan helm dalam posisi miring atau dalam posisi terlungkup, kan tidak mungkin. Kita akan rebahkan dulu posisi anatomis atau posisi terlentang. Nah, jenengan lihat semuanya, teman-teman yang melihat atau mendengarkan di radio ini. Kita lihat kontur dari model helm itu sendiri kan bentuknya setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Jadi nanti melepaskannya jangan langsung jangan. Iya, tidak boleh. Jadi ada yang tugas megang leher sampai bahu, terus melepaskannya juga melepaskannya harus sesuai dengan bentuknya. Kan bentuknya setengah lingkaran tuh. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Ya. Dari bawah ke atas. Iya, betul Mbak Rida, seperti itu. Jangan langsung dicopot betul, gitu ya. harus dari bawah ke atas kayak gini. Tidak boleh langsung paksa, jangan. Kalau pengaitnya agak susah juga bisa digunting aja deh. Enggak apa-apa. Dulu pernah itu Mbak Rida. Beberapa tahun yang lalu, udah lama lah, kisaran sekitar ada sebelum pandemi malah. Ada pasien informasi dari penolong itu kecelakaan. Dia nabrak mobil dari belakang, jatuh, tidak sadarkan diri. Dia masih pakai helm. Karena mungkin si penolong ini berusaha ingin cepet-cepet nolong. Benar. Nah, tapi dari ketidaktahuan itu akhirnya berimbas fatal. Nah, itu dia. Iya, dari ketidaktahuan niatnya akhirnya berimbas fatal. Baru setelah masuk ke IGD, tidak lama, kurang lebih sekitar 5 menit. Baru kita motong, sudah pasang EV-line dan lain sebagainya. Begitu kita mau lakukan sesuatu, tiba-tiba nafasnya sudah tidak ada. Begitu, setelah kita tanya sama si penolong tadi pakai helm enggak Pak? Pakai. Yang lepasan siapa? Saya. Cara lepasnya gimana? Kayak gini. Aduh, udah kita arahnya. Oh, ini berarti dari sinilah mungkin kejadian seperti itu. Tapi apa tidak lebih baik kalau misalnya dari ketidaktahuan masyarakat tersebut tatkala ada kecelakaan sedang memakai helm begitu, udah dia langsung aja dibopong ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu, gimana? Kalau seumpama dibopong pun berarti kan posisi kepala kan lebih berat nih Mbak Rida karena ada helm. Iya. Kalau mau badannya itu asing dibopong sih malah. Iya, nanti kawel-kawel kayak gini gimana? Bener.
Jadi malah memang resiko agak juga, ribet, iya, ya. resiko malah nanti. Jadi memang benar-benar harus ada pengetahuan ini ya. Betul. Terus ada lagi Mbak Rida. Gimana? Misalnya kadang kita misalnya nih kita yang bonceng nih lah ya, yang bonceng. Kita juga kalau pas ngerem dadak kan ini pasti akan jatuh ke belakang. Ini kalau helmnya itu berat, justru akan melukai, akan mencederai cervical city. Karena pas waktu kita ngerem secara tidak langsung gitu ya. Badannya ke depan, ininya pasti akan ke belakang. Bukan ke depan, dan jegluk sama helmnya supirnya ya. Deglak kayak gini. Pastilah itu yang dikhawatirkan cervical sini yang cedera. Cervical ya namanya ya. Tulang leher gitu ya. Ya. Betul. Ini kan ada saraf-saraf gini. Wih, nggak ngerti. Berarti nek kerian nggak boleh dong kencang-kencang. Masuk angin kerian kencang-kencang. Malah justru yang kerikan di sini kencang-kencang. Oh, harus kencang. Nganggo sendok bisa. Karena nggak ada koin sih. Iya. Sendok gitu. Kalau tentang kerian sendiri di dunia kesehatan gimana nih Mas Teguh? Saya kurang paham itu. Kurang paham ya? Iya, saya kurang paham. Tapi justru saya juga sering kerikan juga. Gitu. Enak ya? Enak ya. Katanya kalau kerian malah pori-porinya tambah gede gitu ya. Ada yang mengatakan. Jadi anginnya malah gampang lebu Iya. gitu ya. Tapi ada juga orang yang ditambani macam-macam terus tanpa kerian malah orang mari-mari gitu ya. Oke. Sugesti Mbak Rida. Sugesti ya. Betul ya, sugesti itu. Oke, sebelum ada closing statement nih, aturan dalam penanganan dan pemindahan korban. Sekali lagi kita lagi berbicara tentang instalasi gawat darurat. Jadi sesuatu yang memang harus ada tindakan yang preventif gitu ya. Gimana nih Mas Teguh, aturan dalam penanganan dan pemindahan korban? Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan radio ini, saya berharap kalau pas menemukan pasien, apakah itu kecelakaan atau apa, usahakan yang pertama kita pastikan kondisi pasien dalam kondisi baik-baik saja. Arti dari kondisi baik-baik saja berarti misalnya ada luka, ada patah tulang, patah tulang tersebut harus kita fiksasi dulu. Jangan sampai masih kawil-kawil masih dibawa ke rumah sakit. Kasihan nanti akan perdarahannya akan semakin banyak. Ingat, nah ini untuk semuanya saja. Jadi kalau manakala kita menemukan pasien dengan kondisi patah tulang, kita istirahatkan 2 sendi. Mas Teguh, kita kan nggak tahu itu pasien patah tulang atau tidak, itu cirinya gimana ini patah tulang dan kalau tidak? patah tulang pastilah bentuknya pasti akan berbeda, deformitas namanya. Jadi bentuk kakinya misalnya patah kan, kalau patah tulang tertutup, mesti kan belok nih, ada melentung dan lain sebagainya, bengkok. Itu patah tulang. Iya. Kalau patah tulang terbuka udah kelihatan, pasti tulangnya akan jelongat gitu ya. Kalau patah tulang tertutup kan nggak kelihatan ya. Tapi begitu kita lihat deformitas bentuk tubuhnya udah berbeda, nah, itu pasti itu akan harus gimana itu? Nah, misalnya nih kalau misalnya patah tulangnya di sini, Rida. Misalnya aku di patah tulang, Mas. Contoh. Jadi nanti istirahatkan tuh 2 sendi. Berarti sendi ini pergelangan tangan dan sendi siku kita istirahatkan karena patah tulangnya letakkan di sini. Nah, jangan posisi seperti ini terus dibawa aja, tapi dipasang spalek. Iya, pasang spalek, tali, baru kita bawa ke rumah sakit. Spalek seadanya atau di situ? Betul ya, kalau misalnya dia papan ya. Tali kalau enggak ada ya gedebok boleh, enggak ada apa-apa lah. Boleh gedebok angel Mas Teguh. Jadi pokoknya untuk menopang ya istilahnya. Betul, ya, agar tidak itu tadi berganti posisi tulangnya. Betul ya. Itu yang pertama. Distabilisasikan. Kemudian untuk pasien-pasien misalnya penurunan kesadaran. Kalau kita orang awam di rumah ya susah ya. Katakan misalnya kejadian pingsan, ada penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Usahakan jangan menolong sendiri. Kalau pas di jalan jangan menolong sendiri. Harus minta bantuan. Terlebih kita harus telepon rumah sakit dulu kalau bisa. Iya. Jangan ambil tindakan sendiri ya. Kasih nafas buatan langsung ya. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Kalau dulu kan ada orang pingsan kasih nafas buatan. Enggak boleh Mbak Rida. Enggak boleh ya. Sekarang ini pandemi kan belum dicabut ya Mbak. Pandemi belum dicabut. Jadi penanganan pasien dengan BHD, bantuan hidup dasar, pada saat kita melakukan apa namanya?
kalau kita ngomong juga jangan sembarang ya. Iya. Sebelah mana sih yang ditekan? Tekan sendiri Mas Teguh, jangan saya. Di mana ditekannya? Di dada. dada. Iya, dada aja lah di sini. Di Di sini dada, ya. iya, pas Pakai dua tengah-tengah tangan ya, ya. tengah-tengah. Oh, Beri ditekan-tekan iya, gitu. Ditekan sampai 30. Ini tujuannya buat apa? Untuk memompa jantung manakala jantung terjadi henti jantung. Ya, jantung dipompa, dirangsang dari luar. Dirangsang. Lah sekarang karena ada pandemi, itu tidak boleh ada bantuan nafas. Yang pakai mulut itu iya. ya. Kalau tanpa alat, ya, kalau tanpa alat. Kalau pakai alat namanya BVM boleh. BVM box ventilator mask itu yang pakai itu boleh. Itu tadi yang pingsan di jalan. Ya. Kalau misalkan tenggelam gitu kan juga itu kan biar air ya keluar. boleh ya, tenggelam juga sama. Itu caranya gimana ini? Kepalanya agak diangkat atau gimana ini kalau itu? Kalau tenggelam, kalau bisa yo kepalanya di posisinya di agak lebih rendah. Oh, kepalanya agak Iya, lebih rendah. lebih rendah. Tujuannya biar air keluar. Tapi memang itu tergantung waktu lamanya sih, Mbak Rida. Memang Waktu lama tenggelamnya? Iya, betul. Waktu lama tenggelamnya juga berpengaruh juga. Karena bisa juga dengan waktu lamanya dia tenggelam, air sudah masuk ke daerah paru-paru, jadi kan paru-paru kayak kelelep gitu. Yang Iya. susahnya di situ. Ketika ada terjadi kedaruratan katakanlah di jalan, kemudian kita ingin menghubungi rumah sakit, utamanya di IGD, nomor mana yang harus tersampaikan ini? Berarti nomornya Mhm. 0284 Mhm. 321614, langsung pencet extension 118. 0284 321 614 Extension 118. 118. Iya, Di langsung situ ke kan IGD. begitu pencet di 0284 321 614 ini kan ada operator ya. Betul, Ya, iya. ada operator yang menerima dan nanti di situ mintalah atau pencet di 118. Setelah mencet 118, apa yang dilakukan oleh IGD? Kita akan respon, insya Allah kita akan tanyakan pasien apa yang mau dikirim dan lain sebagainya, bla Iya. bla bla. Nah, nanti Atau diparani ya Mas Teguh ya? bisa. Kita akan telepon kita akan ambulan. Iya. Kalau memang butuh ambulan, kita ambulan. Atau bisa langsung ke SPGDT juga bisa 119. 119. Ya, langsung Oke. pencet 119. Kalau SPGDT pengelolaannya itu di Dinas Kesehatan. Gitu. Jadi bisa langsung dibawa ke sana, Bisa. ditangani. Ya, telepon aja ke SPGDT. Kalau misalnya mau ke IGD berarti telepon aja inilah. Di IGD ya? Iya, betul. Oke. Ini pasien dengan apapun begitu, maksudnya dalam kecelakaan apapun, dalam keadaan apapun, atau ada kriteria tersendiri yang harus ke IGD atau di SPGDT? Kalau melihat kriteria apapun mungkin bisa, tapi kan kita melihat dari sistem prioritasnya. Ya kan ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Kalau misalnya itu prioritas 3 ya usahakan ya ada penolong. Tapi kalau memang prioritas 1 atau prioritas 2 dan memang itu butuh bantuan tenaga ahli katakan. Iya. Butuh bantuan tenaga ahli, kita akan ke sana. Misal nih Pak Mas Teguh di 0284 321 614, kemudian sudah ada operator, kemudian saya pencet 118 di IGD. Sana halo, saya halo, Pak saya minta tolong dong, ini ada pasien kecelakaan. Apa yang biasanya ditanyakan oleh IGD? Kondisinya seperti apa? Nggak tahu Pak, ini pingsan kayaknya. Pingsan. Oh kalau Kepala sama kakinya misah Pak. oh ya mesti misah dulu. Kita tanyakan dulu kondisi klinisnya. Tapi kalau memang orang awam kan kita susah Iya, ya, orang susah, awam nggak kita tahu. susah. Makanya ya tanyakan dulu. Pokoknya ada kondisi- darah gitu kan. Ditanyakan kondisi klinisnya, kondisi seperti apa, apakah masih hidup atau tidak, kondisinya masih bisa diajak bicara apa tidak. Seandainya itu masih hidup karena masih bernafas, apa yang harus dilakukan? Berarti 3A nih. Aman diri, Aman diri? aman lingkungan, aman pasien. Misalnya pasiennya masih di posisi di tengah jalan misalnya, berarti kita harus menyingkirkan dulu pasiennya. Pinggir ke dulu. Iya, dulu. Berarti aman diri, aman kitanya sendiri harus aman dulu. Kita nggak tahu yang kita tolong itu pasiennya
sakit apa enggak tahu kan, selain dari dia kecelakaan itu sendiri, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Manakala tiga-tiganya sudah aman disingkirkan, nah baru kita telepon. Itu tatkala masih ada nafasnya. Betul. Nah, ya. ketika kebetulan kan biasanya kan orang kan suka begini ya, kok sudah nggak ada nafas artinya sudah meninggal. Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah enggak ada nafas, ada nadi enggak? Beda toh? Beda. Nafas dengan nadi. Bisa. Oh, kirain seorang nafasnya malah udah meninggal ya? Enggak ya? Tidak ada Nadi nafas, ya, tidak ada nadi, berarti pastikan kalau tidak ada nadi pasti tidak ada nafas. Tapi kalau tidak ada nafas belum tentu. Iya. Kalau Nadi tidak ada di sini nadi, ya? pasti dia tidak ada nafas. Kalau ada nadi, Kalau tidak ada nadi, Hah? bisa saja dia nafasnya tersengah-sengah. begitu. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Kalau seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena tidak ada bantuan resusitasi, ventilasi. Kita tidak bisa memberikan bantuan nafas dari mulut ke mulut. Iya, rentan sekarang Iya, ya, rentan. beda sama dulu ya. Iya betul. Makanya kalau pasien tidak ada nafas tapi ada nadi, langsung segera telepon ke 118 tadi yang tadi dituliskan. Tapi kalau tidak ada nadi, pasti saya yakin pasti itu tidak akan ada nafas. Begitu. Segera datang ambulannya ya. Insya Allah. Amin ya. Kita di IGD berusaha melayani masyarakat Pemalang yang terbaik lah. Gitu. Iya. Janji ya. Insya Allah. Janji dari Mas Teguh dan kita berniat semuanya bahwa menolong itulah hal yang utama. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di jalan, di kolam atau dimanapun terjadi sesuatu yang gawat, darurat atau keadaan yang darurat, maka segera by phone di 02843216614. Ketika operator sudah menanyakan, Anda bisa hubungi di 118 di IGD ataupun 119 di SPGDT. Kemudian di situ nanti ada interaksi, oke? Mas Teguh, apa yang disampaikan perihal tentang IGD agar masyarakat lebih mengerti? Oke, terima kasih untuk saudara-saudara semua yang mendengarkan si suara video ini. Kami IGD berusaha untuk melayani yang terbaik untuk masyarakat Pemalang. Jadi tidak usah was-was, apalagi terkait dengan COVID. Sekarang ini tidak usah was-was karena kita di depan saja kita sudah memisahkan antara pasien COVID dan pasien yang tidak COVID. Jadi silakan untuk datang ke IGD manakala punya keluhan. Nah, kita punya teman-teman yang expert, perawatnya, bidannya semuanya sudah terlatih semuanya. Expert dokternya juga insya Allah sudah ahli ya. Jadi silakan manakala panjenengan semua membutuhkan layanan di RSUD Dr. M. Azhari dalam hal ini IGD, kami welcome. Oke, terima kasih Mas Sama-sama, Teguh. ya. Terima kasih yang ada di rumah. Jangan lupa like and subscribe-nya di channel Radio Sarweduri dan di RSUD Dr. M. Azhari. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Jangan lupa berdoa karena doa adalah salah satu kekuatan agar kita bisa menatap masa depan dengan baik. Jangan lupa juga tatkala kita merasa kurang sehat, selalu berkonsultasi ke pakar kesehatan. Ketika ada sesuatu yang darurat, jangan lupa by phone 02843216614 dan 118. Thank you kebersamaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.